Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geni Aditya. Saya akan mempresentasikan tentang usaha mikro kecil menengah atau singkatan UM-nya atau singkatannya UMKM. Pertemuan ke-13 mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Dosen pengampu Ibu Dewi Febriani SE MSI. Baiklah, pembahasan pada pertemuan ke-13 ini yaitu: pertama, pengertian UMKM, kedua, jenis-jenis UMKM, ketiga, persoalan hukum bisnis UMKM, dan contoh kasus-kasusnya. Baiklah, saya akan membacakan poin A dan poin B. Yang A, pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dilakukan baik oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Jadi, definisi UMKM ini adalah usaha yang produktif, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Yang kedua, ada jenis-jenis UMKM. Dari UMKM, kita akan mengetahui UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama, usaha mikro dahulu. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kekayaan bersih atau aset yang dimiliki haruslah mencapai 50 juta. Ini tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan setiap tahunnya paling banyak mencapai 300 juta. Adapun contoh usaha mikro ini seperti toko kelontong, usaha rumahan, pedagang kaki lima, warkop, pedagang di pasar, bisnis pangkas rambut rumahan. Yang kedua, ada usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok yang bersifat produktif dan independen. Kemudian bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Kekayaan bersih atau aset yang dimiliki mencapai 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta. Hasil penjualan dari bisnis setiap tahun antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Berikut adalah contoh usaha kecil seperti bisnis laundry, jasa cuci motor atau mobil, usaha catering, fotokopian, bengkel motor, atau restoran kecil. Yang ketiga, ada usaha menengah, adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar, dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kekayaan bersih mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Contohnya adalah bengkel atau penjualan spare part kendaraan, perkebunan dan pertanian, perusahaan pembuatan roti, dan toko bangunan. Berikutnya, pembahasannya mengenai persoalan hukum bisnis UMKM. Jadi ada beberapa persoalan hukum bisnis pada UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Yang pertama, perizinan. Salah satu masalah yang sering dihadapi pelaku UMKM itu adalah mengenai perizinan. Jadi banyak mereka yang tidak mau atau takut untuk mengurus perizinan karena merasa prosesnya itu ribet katanya ya, membutuhkan biaya besar. Padahal legalitas usaha ini wajib bagi pelaku UMKM untuk apa? Untuk kemajuan usahanya. Tetapi saat ini proses perizinan usaha ini sudah lebih mudah dan tidak lagi berbelit-belit. Nah, setelah itu ada yang namanya persoalan hukum ketenaga kerjaan. Sengketa ketenaga kerjaan ini juga hampir sering dialami oleh pelaku UMKM seperti masalah jaminan sosial, kesejahteraannya, di PHK, dan lain sebagainya. Pelaku usaha juga sering tersandung pada peraturan ketenaga kerjaan yang berdampak pada proses hukum seperti bipartit hingga persidangan di pengadilan. Nah, kemudian yang ketiga ada hak kekayaan intelektual, HKI.
Ya, ini sering dihadapi juga oleh pelaku UMKM, pelaku usaha, seperti masalah merek, ya, kemudian hak cipta, paten, dan lain sebagainya. Padahal pemerintah itu mempermudah, ya, sudah mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual ini bagi UMKM. Nah, yang terakhir itu ada perpajakan. Kewajiban pajak bagi pelaku UMKM, ya, pribadi ataupun badan yang tidak dipatuhi secara baik akan berujung pada masalah hukum dan berdampak pada jumlah pajak yang terhutang. Jadi, bagi pelaku UMKM yang tidak membayar pajaknya itu akan mendapatkan sanksi. Kemudian bagi yang tidak membayar sanksinya itu akan menjadi hutang. Pada akhirnya menjadi berurusan dengan hukum. Untuk contoh kasusnya, ada kasus kurangnya kesadaran bagi pemilik usaha atau pelaku usaha untuk membayar pajak. Itu contoh kasusnya, ya. Jadi dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menyadari untuk membayar pajak itu hanya 2,5% saja, atau 1,5 juta pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan tidak semua pelaku UMKM itu menyadari pentingnya pajak dan paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban bagi pelaku UMKM. Tentu ini akan memiliki efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM, yaitu apa? Usaha mereka bisa mengalami gulung tikar atau bangkrut. Karena apa? Karena modal yang ada itu habis dipakai untuk membayar sanksi pajak tadi, ya. Karena pajak dia tidak dibayarkan sehingga dia harus membayar sanksinya. Nah, kemudian pemerintah menurunkan tarif PPh, ya, final, atau yang sering disebut pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%, yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan, ya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak itu yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selain itu, yang menjadi WP adalah mereka dengan usaha yang memiliki omset sampai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Kebijakan penurunan tarif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Nah, ini salah satu contoh kasus, ya, kurangnya kesadaran bagi pelaku UMKM untuk membayar pajak, sehingga mereka akan gulung tikar karena penghasilannya itu digunakan untuk membayar sanksinya. Nah, itu dia contoh kasus dan juga persoalan hukum bisnis UMKM di Indonesia. Dikembalikan kepada moderator Saudara Kenny. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan Saudara Ihsan Firmansyah. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.